10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Kesempatan kali ini kita melanjutkan kuliah kita terkait dengan mata kuliah dasar-dasar filsafat ilmu. Nah, ini topik baru. Ya, pada video lalu saya sudah perlihatkan ini juga, dan sekaligus saya menjanjikan untuk pada video ini saya menjelaskan mulai dari topik ini, yaitu kriteria kebenaran ilmu. Oke. Kriteria daripada kebenaran ilmu. Nah, ini barangkali pada video-video sebelumnya kita pernah membahas tentang kriteria ilmu. Kriteria ilmu, sesuatu yang dilihat sebagai ilmu, kriterianya apa? Itu sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian pada kesempatan ini kita mengangkat menjadi topik yang sebenarnya sama maknanya, yaitu kriteria kebenaran ilmu. Nah, tentunya di sini menurut Profesor Mokhtar yang sudah kita mengawali pembahasannya kemarin, di sini ada 3. Pertama, koherensi. Nah, sebuah ilmu itu ketika dia dianggap benar kalau memenuhi standar koherensi. Kemudian yang berikut adalah korespondensi, dan yang ketiga adalah pragmatisme. Nah, ini 3 barometer ini yang akan menjadi ukuran untuk menganggap sebuah ilmu itu benar adanya. Nah, kalau dia benar berarti dia ilmu, kalau tidak benar berarti bukan ilmu namanya. Apakah itu koherensi? Yaitu teori kebenaran yang mendasarkan diri pada kriteria kebenaran tentang konsistensi suatu argumentasi. Teori kebenaran yang mendasarkan diri pada kriteria kebenaran tentang konsistensi suatu argumentasi. Nah, di sini penekanan kata konsistensi berarti sistematis dan sistemik. Nah, penjelasannya ya barangkali sudah bisa dimengerti dengan kalimat ini. Ada kata konsistensi berarti sistematis dan sistemik. Nah, ini lebih kepada bicara tentang metodologi. Artinya ilmu itu sesuatu dia muncul sebagai ilmu tentunya harus dia ada metode yang digunakan. Dan metode yang digunakan itu adalah metode yang sifatnya konsisten, yang tidak bisa berubah-ubah. Barangkali maknanya adalah metode yang memang diterima secara umum di mana-mana, bukan metode baru. Kalau metodenya lain lagi, maka harus metodenya yang diuji. Kalau metodenya sudah diterima, maka dengan metode itu menghasilkan ilmu, itu bisa dapat diterima. Nah, ini yang disebut dengan koherensi. Nah, kayak begitu. Jadi dia harus konsisten. Makna konsisten juga adalah ilmu itu bisa digunakan di mana saja, tetap sama. Misalnya sebuah teori ketika digunakan untuk memecahkan sebuah problema, di mana saja digunakan tetap sama adanya. Ada konsistensinya. Jadi alat yang menghasilkan berupa metodologi yang tersusun secara sistematis dan sistemik, kemudian hasil yang dikeluarkan itu harus
konsisten. Nah, konsisten. Jadi antara alat dengan hasil itu harus ada konsistensinya. Kemudian yang berikut, kriteria menjadi ilmu, sesuatu itu ilmu, benar jadi ilmu adalah memenuhi unsur korespondensi. Unsur korespondensi, penjelasannya di sini, teori kebenaran yang mendasarkan diri pada kriteria tentang kesesuaian antara materi yang dikandung suatu pernyataan dengan objek pernyataan. Nah, itu deh. Jadi antara kenyataan di lapangan dengan pernyataan yang dikeluarkan sebagai sebuah ilmu itu ada kesesuaian. Ya toh? Ada kesesuaian, ada referensinya. Nah, kata korespondensi itu barangkali bermakna ada referensinya, bahwa yang dikeluarkan sebagai ilmu dalam bentuk pernyataan-pernyataan itu benar-benar secara objektif ada pada lapangan. Misalnya katakanlah, misalnya mangga yang usianya sudah matang itu rasanya adalah manis. Nah, pernyataan kata manis di situ menunjukkan bahwa betul-betul mangga yang sudah tua, yang berwarna kuning misalnya, ataupun ada warna mangga yang tidak berwarna kuning tetapi dia matang, itu rasanya manis. Kenyataannya kayak begitu. Gula itu manis, tebu itu manis, dan seterusnya. Betul-betul apa yang dinyatakan bersesuaian, ada korelasinya, linear dengan apa yang menjadi keadaan empiris di lapangan. Nah, kayak begitu maksudnya. Ataupun misalnya kata tawar, ya toh, air itu rasanya tawar, ya toh. Kemudian asin, air laut itu rasanya asin, garam itu asin, kemudian misalnya keringat yang keluar itu rasa asin. Itu kata asin itu betul-betul pernyataan yang mewakili keadaan objektivitas di lapangan. Nah, itu korespondensi namanya, antara kenyataan dengan pernyataan ada kesesuaian, di mana kenyataan menjadi referensi terhadap pernyataan. Itulah salah satu kriteria kebenaran ilmu. Oke. Kemudian yang ketiga, kriteria sebuah ilmu itu dianggap benar adalah ada unsur pragmatisme. Nah, pragmatisme. Ini menarik yang ini, pragmatisme. Teori kebenaran yang mendasarkan diri pada kriteria tentang berfungsi atau tidaknya suatu pernyataan dalam lingkup ruang dan waktu. Nah, ini kalau pandangan-pandangan yang ini bisa saja, atau kriteria yang pragmatis ini bisa digunakan, bisa saja banyak ilmu itu dianggap tidak benar, karena ada ilmu yang bisa digunakan oleh atau di tempat tertentu tetapi tidak bisa digunakan pada kondisi yang lain. Atau terutama misalnya ilmu-ilmu eksak yang setiap saat dia berkembang secara terus-menerus, ilmu-ilmu misalnya ilmu tentang teknologi, ilmu industri, ilmu macam-macam, apalagi yang ditandai dengan istilah industri 0.1 sampai 0.2, artinya semua teori-teori yang terkait dengan industri 0.1, ketika orang memasuki industri 0. berikutnya, maka teori-teori itu secara pragmatis kehidupan ini sudah membatalkan teori-teori sebelumnya. Nah, itu bisa, ini kalau digunakan pendekatan pragmatis menjadi ukuran kebenaran sebuah ilmu, maka banyak ilmu yang telah gugur di tengah jalan karena perkembangan. Misalnya tadi itu saya katakan terkait dengan perkembangan teknologi transformasi informasi, transportasi dan seterusnya, itu mengalami perubahan, bukan lagi cerita tahunan, sekarang bisa hitungan bulanan, dia berkembang secara terus-menerus. Dengan demikian maka konsekuensinya adalah seluruh dukungan ilmu terhadap perkembangan yang terdahulu, ya walaupun di satu sisi dianggap itu adalah dasar sehingga menjadi berkembang yang kemudian, tetapi di sisi lain
tidak bisa digunakan lagi yang lalu untuk dijadikan sebagai ilmu untuk mengembangkan saat ini, menyesuaikan dengan saat ini. Nah, ini kalau pakai pendekatan pragmatis itu seperti begitu. Nah, ini penjelasan ini ya mungkin tidak terlalu luas penjelasan saya, tapi kalau misalnya dijelaskan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dengan pendekatan kriteria kebenaran ini mungkin sangat luas sekali pembahasannya. Tapi untuk memenuhi syarat perkuliahan KSA kita cukup sampai di sini saja penjelasan terkait dengan topik kriteria kebenaran ilmu. Kemudian kita berpindah ke halaman berikut. Ya, oke. Halaman berikut atau taruhlah topik berikut selepas daripada kriteria kebenaran ilmu tadi, kita masuk ke topik yang lain yaitu cakupan filsafat. Nah, ini cakupan filsafat. Apa saja filsafat itu, terdiri dari apa saja. Nah, ini menurut sumber yang kita gunakan ini, yaitu dari Profesor Mokhtar yang kita bahas sebelumnya, itu membagi cakupan filsafat itu ke dalam dua, yaitu pertama atau disebut dengan A, material, kemudian cakupan kedua adalah B, formal. Ya, bukan 2B, tetapi maksudnya ada A dan ada B, yaitu ada dua, yaitu material dan formal. Oke. Kita mungkin elaborasi lebih jauh terkait dengan cakupan filsafat yang terdiri dari material dan formal ini. Yang pertama materialnya dulu, yaitu cakupannya baik yang tampak maupun yang tidak secara metafisik. Ada 3 bagian, yaitu dalam empiris, dalam pikiran, dan dalam kemungkinan. Nah, jadi secara filsafat, cakupan berupa material itu bisa dapat kita lihat atau bisa dapat kita amati, itu cakupannya baik yang tampak maupun yang tidak tampak, dalam hal ini secara metafisik, ya toh, yang tidak nampak secara fisik, itu ada 3 bagian, itu material dalam dunia empiris, kemudian material yang ada dalam pikiran aktivitas otak manusia dan nalar manusia, dan kemudian yang kedua adalah aspek material yang tertuang di dalam tingkat kemungkinan akan terjadi sesuatu di kemudian hari, tingkat kemungkinan probabilitas tingkat kemungkinan akan terjadi sesuatu itu akan dianggap sebagai materi daripada filsafat, sehingga kemungkinan yang akan terjadi, ya karena filsafat itu adalah penuh dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang seperti sudah kita bahas, maka pertanyaan itu ada jawaban-jawaban yang kemungkinan yang begitu banyak, maka jawaban-jawaban yang muncul itu dianggap sebagai materi daripada filsafat itu sendiri, di mana materi itu adalah salah satu cakupan filsafat yang kita bahas ini. Oke. Kemudian yang kedua, cakupan lain daripada filsafat selain material tadi adalah cakupan formal. Nah, penjelasan singkatnya di bawah adalah cakupan yang menyeluruh, radikal dan rasional tentang segala yang ada. Nah, itu. Jadi kalau kita melihat mungkin secara sepintas perbedaan antara material dan formal ini, kalau yang material tadi itu lebih kepada secara parsial apa-apa yang akan terjadi di dunia empiris, di dalam alam pikiran, dan akan terjadi kemudian hari. Itu material. Tetapi kalau secara formalnya adalah keseluruhan dalam hal ini radikal dan rasional tentang segala yang ada. Nah, itu radikal dalam artian seperti yang pernah kita bahas,
filsafat ini kajiannya adalah radikal. Dia bertanya, mengkaji, menganalisis, tidak ada pada satu bagian tertentu saja, tetapi saya pernah mengibaratkan seperti pohon. Dia akan masuk ke seluruh bagian-bagian pohon itu, termasuk sampai ke dalam bagian terdalamnya, yaitu akar tunggal, akar serabut, akar segala macam yang tertancap di dalam akar, dia menggali sampai mengetahui sedalam-dalamnya. Nah, itu. Kemudian rasional tentang segala yang ada. Nah, itu. Jadi tentunya kerja-kerja filsafat itu berasal daripada aktivitas otak. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait dengan pertanyaan ontologinya, kemudian epistemologinya, kemudian pertanyaan terkait dengan ontologinya, itu semua kan pertanyaan itu dirangkaikan, disusun berdasarkan apa yang ada dalam pikiran manusia. Nah, itu. Jadi saya ulangi, cakupan filsafat ini pada dasarnya adalah sama adanya, tapi dibedakan atas cakupan material, kemudian cakupan formal. Cakupan material itu lebih kepada dia memisahkan apa yang ada pada kondisi di lapangan, apa yang ada dalam pikiran manusia, dan apa yang akan kemungkinan akan terjadi di kemudian hari. Itu materi-materi secara material. Itu cakupan filsafatnya. Tetapi kalau formalnya sebenarnya mencakup ketiga-tiganya, lalu ini kata menyeluruh, cakupannya menyeluruh terkait dengan apa-apa yang sangat kajian utamanya filsafat itu. Dia mulai bertanya sampai sedalam-dalamnya, kemudian dia menemukan cara untuk memecahkan persoalannya, lalu kemudian menghasilkan sesuatu, seluruhnya itu berdasarkan rasionalitas atau cara berpikir, aktivitas otak manusia. Oke. Ini kita menjelaskan tentang filsafat, agak bingung juga. Oke. Kemudian yang berikut. Nah, ini penjelasan, sebenarnya ini adalah penjelasan yang melanjutkan topik tadi, yaitu cakupan filsafat, lanjutan cakupan filsafat dan ilmu. Cakupan filsafat lebih luas dari ilmu. Wilayah nomor 1, cakupan filsafat lebih luas dari ilmu, bahwa wilayah filsafat mencakup yang wujud dan tidak wujud, empiris dan non-empiris, sementara cakupan ilmu hanya empiris saja. Nah, ya saya kira ini sudah dipahami semua pada video-video sebelumnya. Filsafat itu luas, mencakup, di sini ada dalam kurung, yang empiris ataupun non-empiris, atau barangkali tadi itu kita sebut dengan material ataupun non-material. Ya, tadi yang material ataupun formal, material ataupun formal tadi itu empiris dan non empiris. Nah, sementara kalau ilmu cakupannya hanya ada pada hal-hal yang sifatnya empiris semata. Empiris. Oke, kemudian ada penjelasan juga masih terkait dengan lanjutan cakupan filsafat dan ilmu di sini, yaitu awalnya atau awal mulanya filsafat yang melakukan pembahasan secara sistematis, rasional, logis, dan empiris. Kemudian pada tataran berikutnya berkembang dan bercabang sehingga menjadi ilmu yang lebih luas dan berkesinambungan. Nah, ini pernyataan nomor 2 ini memperkuat apa yang sudah pernah kita jelaskan, bahwa sebenarnya ilmu itu semua sumbernya adalah daripada kajian-kajian filsafat. Kemudian dia berkembang, lalu melahirlah seluruh disiplin ilmu itu secara sendiri-sendiri. Nah, awalnya ini semuanya adalah kajian-kajian filsafat. Di sini kata
filsafat melakukan pembahasan secara sistematis, rasional, logis, dan empiris. Kemudian pada tataran berikutnya berkembang dan bercabang sehingga menjadi ilmu yang lebih luas dan berkesinambungan. Jadi meletakkan dasar tentang perkembangan ilmu itu sebenarnya berasal daripada kajian-kajian filsafat dengan pertanyaan-pertanyaan yang secara terus-menerus. Kemudian lahirlah ilmu, kemudian ilmu itu sendiri akan bereksplorasi, mengembangkan dirinya sendiri menjadi lebih luas. Ya, misalnya ilmu ekonomi lahir daripada kajian-kajian filsafat, kemudian ilmu ekonomi dia berkembang secara terus, maka lahir lagi ilmu ekonomi, berbagai macam cabang-cabang ilmu ekonomi. Ada ilmu ekonomi mengkaji secara makro, ada ilmu ekonomi mengkaji secara mikro. Atau misalnya lagi yang mikro ini sendiri saja lahir ilmu manajemen, kemudian ilmu manajemen itu sendiri berspesialisasi diri lagi, lahir berbagai macam fungsi-fungsi manajerial yang lain, ada produksi, ada keuangan, ada SDM, ada macam-macam, muncul lagi beragam macam cabang-cabang ilmu manajemen yang lahir. Artinya dari awal kajian filsafat melahirkan kebutuhan manusia, dibahas terkait dengan ilmu ekonomi itu, kemudian ilmu ekonomi dia eksplorasi, dia berkembang secara terus-menerus, maka lahirlah turunan-turunan kelompok ilmu ekonomi begitu banyak. Itu maksudnya begitu. Ataupun ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu pada bidang spesialis yang lain mengalami perkembangan awal seperti ilmu ekonomi yang saya sebutkan tadi juga. Kemudian yang berikut, yang ketiga, maka dari sinilah timbulnya pemahaman untuk penyatuan filsafat dan ilmu menjadi filsafat ilmu, yakni suatu kajian khusus tentang hakikat ilmu pengetahuan. Jadi kenapa muncul ada lagi yang namanya filsafat ilmu, yang tadinya hanya filsafat saja, kemudian dari filsafat itu lahirlah ilmu-ilmu yang lain. Dia melakukan kajian di awal, kemudian berkembang, dari tiap-tiap itu berkembang. Karena dia semakin berkembangnya ilmu itu secara katakanlah secara liar, secara terus-menerus, maka para pengembang ilmu itu banyak orang melupakan bahwa sebenarnya awal daripada perkembangan itu sebenarnya filsafat. Sehingga dari apa yang diamati itu berkembang ilmu secara pesat, lalu kemudian orang meninggalkan asal-muasalnya, yaitu filsafat itu sendiri, maka lahirlah satu ilmu yang disebut dengan filsafat ilmu, atau filsafat hukum, atau filsafat agama, atau filsafat administrasi, dan filsafat macam-macam. Filsafat yang mengkaji setiap ilmu yang tadinya merupakan sebenarnya adalah turunan daripada filsafat itu sendiri, dia datang lagi untuk meneruskan. Sebenarnya begitu. Ceritanya begitu, filsafat hadir lagi untuk meneruskan semua ilmu itu dari sisi filsafatnya. Kayak begitu. Sebenarnya menarik karena adanya filsafat ilmu, baik misalnya di sini ada filsafat tentang filsafat ilmu menjadi tentang ilmu pengetahuan apapun itu lebih kepada meletakkan kembali perkembangan ilmu itu harus ada pada posisi perkembangan sesuai dengan apa yang kita sebutkan tadi. Ada syarat-syarat menjadi kebenaran ilmu itu. Harus ada konsistensinya, harus ada referensi korespondensinya, kemudian harus pragmatis. Ya, itu harus kembali ke situ cakupannya itu. Jadi ilmu itu sebenarnya harus kembali ke cakupan filsafatnya. Itu adalah kajian terkait dengan filsafat ilmu. Lahirnya filsafat ilmu itu terkait dengan apa yang diceritakan pada nomor 2 di atas. Oke. Berikut. Ini ada beberapa pendapat terkait dengan filsafat. Ada pendapat Twildoren dalam Jujun. Ada tulisan seorang penulis yang bernama Jujun, dia mengutip pendapat Twildoren
tulisannya pada tahun 2005. Ada tiga yang dia angkat dalam tulisan dia. Yang pertama, filsafat bagaikan pasukan marinir yang merebut pantai untuk pendaratan pasukan infanteri. Pasukan infanteri adalah sebagai ilmu dan pengetahuan. Nah, itu jadi Wilduren dalam Jujun, Wilduren yang dikutip oleh tulisannya Jujun pada tahun 2005, itu mengibaratkan filsafat itu bagaikan pasukan marinir yang merebut pantai untuk pendaratan pasukan infanteri. Jadi ada pasukan yang turun merebut dulu suatu kawasan, kemudian selanjutnya kawasan itu akan ditempati kemudian dikembangkan oleh pasukan yang lain. Nah, di sini ibarat marinir adalah filsafat, kemudian pasukan infanteri adalah ilmu pengetahuan. Filsafat memberikan jalan dengan merebut wilayah, kemudian pasukan infanteri atau ilmu-ilmu mulai mengembangkan diri di sana. Nah, itu sama dengan kita menceritakan tadi tuh, yang nomor 2 tadi. Kemudian yang kedua, filsafat menyediakan tempat berpijak bagi kegiatan keilmuan. Selanjutnya, ilmu berkembang sesuai dengan spesialisasi masing-masing, membelah gunung, merambah hutan, belantara dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya lebih konkret penjelasannya daripada yang nomor 1 di atas, hanya memberikan semacam analogi terhadap filsafat dan ilmu, ibarat pasukan marinir dengan pasukan infanteri. Tetapi nomor 2 lebih eksplisit pemahamannya atau penjelasannya bahwa filsafat menyediakan tempat berpijak bagi kegiatan keilmuan. Nah, filsafat merebut objek-objek kajian. Kemudian selanjutnya ilmu berkembang sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Nah, begitu filsafat menghasilkan objek untuk pengembangan ilmu, kemudian ilmu itu dia akan berkembang secara spesialis di objek tersebut. Nah, seperti yang saya menjelaskan tadi terkait dengan misalnya ilmu ekonomi dan seterusnya. Nah, kemudian ya seperti membelah gunung, merambah hutan, belantara dan seterusnya. Filsafat tidak bisa membelah gunung, filsafat tidak bisa merambah hutan, belantara. Yang bisa membelah gunung adalah ilmu tentang ilmu teknik, ilmu tanah, kemudian ilmu geologi, kemudian ilmu tentang menggali menggunakan peralatan modern dan seterusnya. Itu ilmu, tetapi kajian awalnya adalah bicara tentang filsafat, kemudian merambah hutan, belantara dan seterusnya. Nah, itu 3. Setelah duduknya ilmu, maka filsafat kembali ke pangkalan laut lepas untuk berspekulasi dan bereksplorasi dengan ilmu yang lain. Nah, itu jadi ibaratnya sudah sukses dia mencari lokasi untuk berkembang biaknya ilmu, kemudian ilmu dipersilakan berkembang biak di objek-objeknya, lalu kemudian filsafat itu dia kembali ke lautan bebas. Dia duduk bersama yang di laut lepas, laut tengah, kemudian dia bisa menghasilkan ilmu-ilmu yang lain, berspekulasi dan bereksplorasi dengan ilmu-ilmu yang lain. Oke, seperti begitu. Nah, ini cerita filsafat ini. Oke. Lanjutan cakupan dan perkembangan daripada filsafat dan ilmu. Perkembangan filsafat tidak hanya menjadi induk dari sumber ilmu, tetapi pada tataran berikutnya dia berkembang menjadi ilmu itu sendiri. Nah, itu jadi seperti tadi kita bahas. Awalnya itu dia menjadi sumber melahirnya ilmu, kemudian ilmu itu dia berkembang secara, katakanlah berkembang secara liar. Kemudian filsafat itu dia lahir menjadi satu ilmu lagi. Lahir jadi ilmu tersendiri, namanya filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu. Kemudian yang kedua, dalam perkembangan ini filsafat bukan lagi menyeluruh atau komprehensif, tapi menjadi sektor sesuai sektor ilmu masing-masing. Nah, tadi kalau hanya dia filsafat, itu berbeda dengan telah menjadi satu ilmu tersendiri, yaitu namanya ilmu filsafat. Ini kajiannya
sudah mirip-mirip dengan ilmu. Nah, ilmu. Ini bagaimana kita bisa menganalogikan ini supaya dapat dipahami dengan gampang. Misalnya ayam dengan telur ayam adalah telurnya, atau telurnya adalah ayamnya. Artinya telur berasal dari ayam, kemudian telur itu akan menjadi ayam lagi. Filsafat, ilmu berasal dari filsafat, kemudian ilmu itu ada yang menjadi ilmu filsafat lagi. Nah, seperti begitu. Jadi bisa dibedakan filsafat saja dengan filsafat ilmu. Artinya filsafat melahirkan filsafat ilmu. Nah, kayak begitu. Filsafat melahirkan ilmu, kemudian ilmu melahirkan filsafat. Namanya filsafat ilmu. Oke. Contoh ilmu yang dilahirkan dari filsafat, misalnya filsafat agama, filsafat hukum, filsafat ilmu, dan lain-lain. Semua disiplin yang dipelajari di dunia akademik, semua ilmu ada kajian-kajian filsafatnya. Seperti di sini misalnya filsafat agama, banyak sekali literatur terkait dengan filsafat agama. Kemudian filsafat hukum ada juga. Kemudian filsafat ilmu, ada filsafat administrasi, ada filsafat politik, ada berbagai macam filsafat yang lahir sebagai bagian daripada filsafat ilmu. Bukan lagi menjadi filsafat. Nah, ketika sudah disandingkan kata yang menunjukkan bidang ilmu tertentu, maka bukan lagi kajian seperti filsafat semula, tapi dia lebih khusus kepada seperti misalnya kajian ilmu itu sendiri, yaitu sifatnya sangat empiris. Oke, dia tidak bertanya, tidak mendalam lagi. Oke. Ini bagian terakhir. Pertanyaan Immanuel Kant seputar filsafat. Ada pertanyaan Immanuel Kant seputar filsafat. Seorang filosofis yang melahirkan pertanyaan. Pertanyaannya ini pertanyaan yang sangat filosofis. Ada 4, sebenarnya ada 3. Kemudian yang keempat ini bukan pertanyaan, tetapi menyimpulkan pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Apa yang dapat saya ketahui? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang dapat saya harapkan? Apa yang dapat saya ketahui? Itu pertanyaan filsafat menurut Immanuel Kant, atau yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian apa yang dapat saya harapkan? Saya ketahui apa ontologinya? Kemudian saya lakukan dengan cara-cara, dengan metode, atau disebut dengan epistemologinya. Kemudian saya harapkan atau manfaatnya untuk saya apa, capaiannya untuk saya apa, atau istilah yang pernah kita sebutkan juga adalah aksiologinya. Nah, kata saya itu berarti manusia. Nah, apakah manusia itu? Nah, itu jadi semua pertanyaan-pertanyaan di atas, kata saya itu berarti manusia. Manusia ingin mengetahui, lalu kemudian manusia ingin melakukan. Tentunya manusia mengharapkan sesuatu atas apa yang dia ketahui dan apa yang dia lakukan. Maka begitu. Semua pertanyaan itu mengacu pada manusia, karena menurut Kant, manusialah yang dapat mengajukan pertanyaan dan menjawabnya. Nah itu. Manusia yang bertanya, kemudian manusia yang menjawab. Manusia lain yang bertanya, manusia lain yang menjawab, dan seterusnya. Oke, saya kira seperti begitu. Minggu atau video berikut baru kita sambung dengan judul objek pokok formal filsafat dalam konteks pertanyaan Kant. Ini sebenarnya masih lanjutan dari pertanyaan Kant tadi. Kita selesaikan saja yang ini terkait dengan pertanyaan Kant tadi, terkait dengan pertanyaan apa yang saya ketahui, apa yang saya lakukan, apa yang saya manfaatkan untuk saya tadi,
itu objek pokok formal sifat filsafat dalam konteks pertanyaan Kant tadi. Satu, kenyataannya manusia yang hidup. Nah, kenyataannya manusia itu hidup. Manusia yang bertanya, manusia yang menjawab, kenyataannya manusia itu hidup. Maka sesungguhnya filsafat itu adalah bicara tentang manusia. Manusialah yang akan mengembangkan filsafat. Kemudian yang hidup di dunianya filsafat alam, kosmologi. Yang hidup di dunianya filsafat alam, kosmologi. Nah, apa yang ditanyakan oleh manusia tadi yaitu di mana dia berhidup. Dia hidup di dunia. Di mana? Alam. Alam, kemudian secara kosmologi. Kemudian mengembara menuju akhirat. Allah, filsafat ketuhanan. Nah, kemudian susunan dasar terdalam dari segala yang ada, metafisik. Kemudian disadari atau diketahui, filsafat ilmu. Kemudian keterarahan atau penunjukan etika. Nah, ini maksud daripada ini adalah keseluruhan nomor 1 sampai 6 ini adalah pengembangan terhadap pertanyaan-pertanyaan Kant tadi, yang tentunya kata-kata manusia yang bertanya, kemudian si menjawab, itu pengejawantahan atau implementasinya itu adalah pertama kepada manusia itu sendiri yang sebagai makhluk hidup, kemudian manusia mengeksplorasikan apa pertanyaan itu. Nomor 2 ini adalah tentang alam, kemudian kosmologinya, kemudian mengembangkan menuju manusia sendiri yang kemudian secara filsafat juga mengembara menuju akhirat Allah. Nah, ini disebut dengan filsafat ketuhanan. Manusia juga melakukan. Kemudian susunan dasar terdalam dari segala yang ada, metafisika. Itu hal-hal yang sifatnya metafisika tentang kemanusiaan, kajian-kajiannya itu manusia juga yang melakukan. Kemudian yang kelima, disadari atau diketahui, filsafat ilmu. Dengan adanya kajian 1, 2, 3, 4 itu, maka muncullah ada pemahaman dari kesadaran manusia itu tentang pengetahuan-pengetahuan terkait dengan filsafat ilmu. Kemudian mulailah ada keterarahan atau penujuan etika. Mulailah keterarahan ataupun penujuan. Artinya dari kajian-kajian 1 sampai 5 ini manusia melakukan, kemudian ada ketertiban, ada semacam keterarahan, ada tata aturan yang sudah mulai terjadi karena kajian-kajian filsafat tadi. Tata aturan yang mulai muncul untuk menuju kepada satu titik tujuan itu. Nah, disinilah yang disebut dengan etika. Etika itu muncul daripada kajian-kajian filsafat tentang manusia itu sendiri. Oke. Demikian penjelasan ini. Kalau tentang pengertian filsafat ilmu ini akan kita bahas pada video berikutnya. Tetapi untuk mengakhiri video hari ini, yaitu kita sampai ke topik objek pokok formal filsafat terkait dengan pertanyaan Kant yang disebutkan di awal tadi, di bagian sebelumnya ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.